Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ya, kali ini yang mau saya bahas itu mungkin ini cukup menarik ini. Ada sekitaran 70 juta dia terjebak di pinjaman online, yang mana di sini ada yang curhat melalui Instagram. Ya, ini saya arahkan juga buat teman-teman semuanya supaya teman-teman bisa menjadikan ini sebagai referensi ya, yang mana akibat kesalahan yang selalu kita lakukan sehingga kita terjebak dalam dunia yang seperti ini ya. Itu buat teman-teman semuanya. Dan sebelum saya lanjutkan untuk bahas video ini, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi dalam memberikan motivasi dan edukasi ya. Dan buat teman-teman semuanya juga yang mau menjadi membership di channel ini, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel ya, silahkan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan dari teman-teman semuanya, channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi buat Anda semuanya. Oke, ini ada curhatan yang mana katanya dia terjebak sebanyak Shopee 30 juta, kredit pintar 6 juta, GoPay Later berapa ini? GoPay Later 1 juta, sama Indodana 8 juta, EasyCash 3 juta, Aku Laku sekitar 6 juta. Jadi totalnya itu hampir 70 juta. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aplikasi pinjol. Ya, ada beberapa hal yang makanya saya selalu himbau buat teman-teman semuanya. Kenapa Anda bisa terjebak dengan dunia hutang yang seperti ini? Ini bukan yang terbaru ya, bukan yang terbaru berlaku sejak 1 Januari 2024, tidak. Tapi terjadinya di waktu 2023 kemarin. Kalau sekarang, kalau ada yang meminjam lebih dari 3 aplikasi, ingat seperti yang saya bilangin, COJK nomor 19 itu sudah berlaku. Jadi nggak ada lagi cerita satu orang terjebak lebih dari 3 aplikasi pinjol legal. Jadi cuma bolehnya satu saja. Ya, ini saya mau bacakan dulu buat teman-teman semuanya. Saya bacakan dulu, ini ada curhatan yang mana ini dari F, dia bilangin, "Bang, saya C lagi bingung bang, lagi bingung banget bang." Ya, saya munculkan aja lah ya. "Saya kesangkut pinjol, total hutang sekitar 70 jutaan. Shopee 30 juta, sama kredit pintar 6 juta, sama GoPay Later 1 juta, sama Indodana 8 juta, sama EasyCash 3 juta, Aku Laku sekitaran 6 juta. Bentar dulu. Kok bisa 70 dia? Ini 7 juta, 7, 15, 15, 18, 18 tambah 6 berarti 24 tambah 30. Berarti 54 juta dong. Oh, berarti ini dengan bunga-bunganya berarti ya. Pusing banget bang, gimana bayarnya? Sebenarnya suami kerja, saya sendiri juga kerja. Tapi baik saya sama suami sama-sama tulang punggung keluarga. Jadi gaji kami sendiri nggak cukup untuk itu." Oke, bentar dulu. Ya, kalau orangnya ada nonton atau teman-teman semuanya juga mengalami dengan hal yang sama, boleh beritahu saya alasannya di dalam kolom komentar. Ini alasan Anda seperti apa? Kenapa bisa terjebak dengan seperti ini? Ya, gimana awal mulanya gitu loh. Kalau gali lubang saya paham ini terjadi karena gali lubang tutup lubang. Apakah Anda tidak sadar dengan pencairan Shopee sebanyak 30 juta aja itu kan sudah luar biasa? Atau Shopee ini sudah berulang kali dipinjam atau kayak mana gitu loh. Ya, kasih saya gambarannya dulu. Kalau gali lubang saya yakin ini karena gali lubang tutup lubang ini ya. Tapi baik saya sama suami sama-sama tulang punggung keluarga. Jadi gaji kami sendiri nggak cukup untuk itu. Dia gajinya nggak cukup untuk itu. Jadi kadang miris juga ya. Nyokap pernah sakit dan berobat jalan apa ini? Jalan mondar-mandir RS butuh uang. Event pakai BPJS untuk RS-nya. Tapi buat ongkos gokar. Anak juga sempat dirawat, dari situ jadi pinjol terus. Asal uang kurang, nutup dulu dari situ. Awalnya cuma hutang sama Shopee es pinjam, nggak ke yang lain-lainnya. Gali lubang tutup lubang, ya di situ aja nggak kemana-mana. Nah pas Mei kemarin
Itu telat bayar sampai 10 hari langsung keblokir es pinjam sama peleter. Uang nggak cukup buat bayar cicilan, pinjamannya mau nggak mau gali lubang tutup lubang. Oke. Sekarang aja udah punya hutang kantor. Bingung banget mesti gimana, tapi udah nggak sanggup bayar. Mau galbay tapi kalau disamperin DC takut mama kenapa-kenapa soalnya ada jantung. Suami nggak mau tahu, udah nggak mau gali lubang, tutup lubang lagi dari pinjol lagi. Nggak sampai 70 juta, cuma 50 jutaan kayak utang. Kayaknya itu utang. Pengen lunas semua kalau bisa. Datap pinjaman dengan cicilan rendah, cicil 3 tahun. Tapi siapa yang mau pinjamin uang segitu? Baiknya gimana ya bang? Oke. Ini saya ingatkan buat teman-teman semuanya. Kenapa saya selalu nyinyir dengan konten yang selalu saya ulang setiap hari? Bukan saya ulang, saya mengingatkan buat teman-teman semuanya bahwa tindakan yang Anda lakukan itu bukan jalan untuk menyelesaikan utang. Justru ini menghancurkan hidup Anda. Ya, makanya saya bilangin, kalau Anda sudah terpikir untuk gali lubang tutup lubang, ya Anda beranggapan gampang, saya pinjam dulu di sini. Nanti kalau duit saya tidak ada kan gampang, saya cairkan lagi di aplikasi ini. Ya, kalau pemikiran Anda semudah itu, ya, dan segampang itu, percayalah, Anda sudah masuk setengah badan ke dalam lubang yang sangat dalam. Sempat Anda jalani, semua diri Anda hilang di dalam lubang itu. Ya, bayangin, dia baru sadar setelah hutang dia 50 juta lebih, dengan bunga-bunganya mencapai 70 juta. Dia baru sadar. Ya, berarti seakan terhipnotis, seakan tidak ada jeda di dalam hal itu. Selagi masih ada galian, dia paksa dirinya untuk menggali terus. Makanya saya selalu nyinyir sama teman-teman semuanya. Saya sampaikan, Anda percuma gali lubang tutup lubang. Ya, pada akhirnya nanti kalau galian Anda sudah tidak ada, Anda akan berada di titik mentok. Sehingga di sanalah Anda tahu bahwa hutang Anda sudah sangat luar biasa. Daripada Anda gali lubang tutup lubang, saya selalu himbau itu. Daripada Anda gali lubang tutup lubang, mendingan Anda berhenti membayar dari sekarang. Ya, saya sampaikan seperti itu buat teman-teman semuanya. Tapi yang terjadi apa gitu? Sulit untuk mengkontrol itu. Sudah berulang kali nih setiap hari. Karena saya tahu media saya kecil. Media saya belum sampai untuk menjangkau semua orang yang telat bayar dan tidak mampu bayar pinjol. Dan ketika dia sudah telat, menyatakan tidak mampu, mendapatkan tekanan dari debt collector, ini adalah penyebab untuk dia gali lubang tutup lubang. Seandainya ketika dia telat, dia tidak mampu bayar, sebelum dia dapat tekanan atau pas dia dapat tekanan dan dia menemukan channel ini, hal seperti ini tidak terjadi. Ya. Dan apa yang harus kita lakukan ini bang? Setelah semua ini terjadi, hutang sudah menumpuk sebanyak 70 juta, yang kita pakai sudah 54 juta dengan bunganya mencapai 70 juta. Apa yang harus kita lakukan? Oke, Anda berdiri di dalam COJK nomor 19 tahun 2023, yang mana katanya ya dari surat edaran itu OJK meminta pinjol bekerja sama dengan asuransi untuk memaksimalkan tingkat gagal bayar. Ya, ketika Anda sudah menyatakan tidak mampu, Anda berhenti sampai di situ. Tapi ingat, ada risiko yang harus Anda hadapi. Nama Anda masuk dalam daftar BI checking atau fintech data center. Ya, hutang Anda akan dibayarkan oleh asuransi. Bagaimana nanti mekanisme diklaimnya oleh si pinjol kepada asuransi kita nggak tahu. Yang jelas dalam COJK itu sudah tertuang, hutang wajib dibayar oleh asuransi dan pinjol wajib bekerja sama dengan asuransi. Otomatis itu untuk memaksimalkan tingkat gagal bayar dan telat bayar Anda. Jadi buat teman-teman semuanya, saya berharap berkaca dari kasus yang seperti ini akibat gali lubang tutup lubang, tidak bisa mengkontrol hutang-hutang dia, sehingga dia terjebak di dalam dunia yang tidak seharusnya dia ada di situ. Ya, makanya saya selalu himbau buat Anda, lebih baik berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Bunyinya agak menyeramkan, tapi efeknya tidak akan seburuk ini. Seandainya dulu Anda hanya berhenti di satu pinjol, tidak terjadi gali lubang tutup lubang, pasti nggak akan sebesar ini. Ya, benar apa tidak? Makanya buat teman-teman semuanya, saya berharap yang di luar sana, ya,
ambil ini sebagai contoh buat Anda, bukan contoh mau Anda ikuti. Jangan sampai Anda gali lubang pula. Ya, ambil ini sebagai contoh bahwasannya kita gali terus di aplikasi bukan mengurangi hutang kita, malah menambah permasalahan. Yang ada hutang malah menumpuk, kalian akan berada pada titik mentok. Lebih baik Anda berhenti bayar pinjol hari ini daripada gali lubang tutup lubang. Ya. Terus bagaimana dengan DC Bang? Pasti Anda sambung terus pertanyaannya ke situ gitu loh. Aman atau tidak Bang? Makanya saya selalu juga sampaikan buat teman-teman semuanya. Anda harus ketahui tingkat paling menyulitkan dalam hidup Anda itu ada di posisi mana. Dari segi apa? Ya, dan Anda dalami dalam segi itu, mana saja sumber ketakutan Anda ketika telat bayar dan tidak mampu bayar. Contoh handphone berdering, putus komunikasi Anda dengan pinjol. Kalau Anda tidak putus komunikasi Anda dengan pinjol, besar kemungkinan akan terjadi gali lubang tutup lubang, bahkan bisa lebih besar dari hal ini. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Dan yang terjebak dengan pinjol sebanyak ini, nggak usah khawatir. Kedepannya tolong lebih giat lagi. Ya, memang hari ini mau tak mau, kalau membayar udah pasti Anda tidak akan mampu lagi bayar. Anda nggak sanggup lagi membalikan uang itu. Mau tak mau Anda harus menerima satu risiko, nama Anda masuk dalam blacklist atau daftar BI checking. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Yang penting jangan melakukan tindakan-tindakan aneh. Kalaupun ada kunjungan nanti, Anda sampaikan ketidakmampuan Anda. Ingat, yang hutang tetap harus kita akui walaupun kita tidak mampu bayar. Ya, jangan sampai tidak diakui. Akui saja. Sudah ada resikonya. Resikonya nama kita masuk dalam blacklist, daftar hitam. Kalau kita ambil dari segi negatifnya, mungkin kedepannya kita tidak bisa minjam lagi. Tapi kalau kita ambil sisi positifnya, ketika nama kita di blacklist, itu menandakan kita selamat dari dunia riba. Ada saatnya kita akan berpijak di atas kaki sendiri untuk kepentingan dan kebutuhan hidup kita kedepannya tanpa kita harus berhutang lagi. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mungkin saya nggak panjang lebar ya, karena konsepnya gali lubang tutup lubang. Emang sebenarnya gali lubang tutup lubang itu bukan solusi yang tepat. Sebisa mungkin dihentikan. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.